harapan saya kepada seluruh masyarakat yang ada pengguna jalan maksudnya untuk tidak memberikan dan memberikan dana lah, tetapi yang paling kurang kita salurkan bantuan-bantuan kita itu langsung kepada, bisa saja seperti yang disampaikan tadi, adalah komunitas yang memang berjuang untuk bagaimana meningkatkan kehidupan para anak jalanan sehingga bisa terbawa ke sesuatu yang positif, kemudian nantinya bisa menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, bisa menjadi pengayom bagi teman-teman yang kebetulan ada di jalan. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Bapak Dr. Haji Muchtar Tahir MPD. Ya, betul. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar. Ya. Yang 2 kali dinonjobkan. Ini selama periodenya 2 kali dinonjobkan, itu berarti dikatakan sebagai masa istirahat kali ya, Pak ya? Ya, mungkin untuk bagaimana merenung, untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan kemasyarakatan yang ada khususnya di Makassar. Pada saat dinonjobkan sebagai masyarakat biasa pada saat itu dan melihat orang-orang di jalan berkeliaran? Ya, itu adalah salah satu bentuk bentuk kepedulian lah dalam rasa. Ya. Bukan dalam tapi rasa bahwa memang kondisi-kondisi di jalanan dengan adanya anak jalanan itu memberikan satu bentuk dinamika tersendiri, dan itu bisa memberikan suatu usaha bagi kami dalam rangka untuk bagaimana melihat anak-anak jalanan itu bisa terkoordinir dengan baik lah, dalam terkoordinir dengan baik bahwa mereka butuh perhatian, mereka butuh kenyamanan juga di dalam hal bagaimana bisa hidup sebagai manusia yang dimanusiakan. Anak jalanan di Kota Makassar ini tidak bisa dihitung lagi dengan tangan, dengan jumlah yang begitu banyak, begitu fantastis gitu, Pak ya. Di 15 kecamatan Kota Makassar ini kan banyak sekali sebenarnya tersebar anak jalanan itu. Ya, betul. Itu tugas berat dari Dinas Sosial sendiri. Ya, jadi tugas berat dan juga harus dicarikan jalan keluar, dan kemudian dari mereka-mereka diharapkan untuk bagaimana bisa keluar dari bingkai kesejahteraan. Jadi bingkai kesejahteraan artinya bingkai kemiskinan, yang kemudian mereka diharapkan ke depan bisa menjadi sosok manusia-manusia yang dapat hidup mandiri, yang kemudian kita harapkan kalau dia anak-anak muda ataupun anak-anak yang kemudian ke depan, harapan kita mereka menjadi manusia atau menjadi orang lah, artinya mampu menghidupi dirinya sendiri, dan mungkin ada di antara mereka yang bisa menjadi sosok tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memperlihatkan dirinya, karena dari situ mungkin kepekaan nurani yang mereka rasakan beda dengan orang yang tidak pernah melakukan atau merasakan sesuatu di hidup di jalan. Dan ini adalah satu hal yang mesti menjadi bagian perhatian khususnya di pemerintahan lah. Dan akhirnya memberikan wadah kepada mereka, anak-anak jalanan yang bisa dikatakan bahwa mereka tidak bisa membiayai sekolahnya, akhirnya menjadi anak jalanan. Ya, jadi berbagai macam motif lah mereka turun di jalan. Pertama, tidak bisa membiayai misalnya hidup, dan mungkin ada juga oknum-oknum yang memang memanfaatkan mereka untuk kepentingan ekonomi mereka. Berarti bisa dibilang ada calonnya ya, ada bosnya berarti ya? Ya, biasa sering kalau kita dapatkan mereka lalu kita asesmen, ya bisa saja hal itu terjadi. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan dalam bagaimana melihat dinamika kehidupan ini, kita juga tidak serta-merta langsung melakukan upaya-upaya perbaikan, karena kita ini diatur oleh sebuah regulasi yang memang harus menjadi acuan kita di dalam menegakkan suatu peran-peran kita sebagai pemerintah yang kemudian mengambil mereka di jalan. Iya, betul. Dan apalagi kalau di belakang mereka sudah ada orang yang memanfaatkan, dan ini adalah satu tugas berat yang kami emban di dalam
bagaimana melihat dinamika dan persoalan-persoalan ini. Mereka yang memanfaatkan anak-anak jalanan ini diberi sanksi kah? Ya, jadi di dalam satu model-model regulasi yang ada, memang ada sanksi-sanksi yang kita berikan. Tetapi untuk perda ini hanya bersifat mengikat untuk orang yang memberi dan menerima, kan begitu. Iya. Tetapi khusus perluasan terkait dengan orang yang mau belum ada. Mungkin kita mencarikan pasal-pasal tersendiri di dalam regulasi-regulasi pemerintahan atau undang-undang. Misalnya menjadikan anak sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan ekonomi dan memanfaatkan anak di menjadi bawah, tulang punggung di bawah umur di gitu bawah ya. umur. Ini kan bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk Eksploitasi memberikan anak eksploitasi, berarti. memberikan sanksi kepada mereka. Ya, sehingga pada saat itu Dinas Sosial Kota Makassar bidang usaha kesejahteraan sosial mengadakan kegiatan keterampilan kerajinan tangan, diikuti anak-anak jalan tersebut dan juga anak terlantar di rumah hati dan juga rumah bakat. Ya, jadi sebenarnya rumah hati rumah bakat ini adalah salah satu bentuk program yang dibuat oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan saya sebagai penanggung jawab sosial, bahwa saya melihat bahwa banyak bakat-bakat dan minat para anak jalanan yang kita cari, yang kita kita jadikan salah satu alternatif pemecahan masalah ini. Bahwa mereka dari jalan, tentunya dari turun di jalan, kita akan menggali bakat-bakat mereka sehingga dari situ kita bisa memberikan pembinaan-pembinaan yang cocok dalam ruang mereka, bakat-bakat mereka, keterampilan mereka, gitu ya. Jadi tidak sembarang. Jadi di rumah hati dan rumah bakat itu adalah pendekatan hati untuk menemukan bakat mereka. Ini ada beberapa waktu yang lalu kita juga kehadiran salah satu narasumber yang juga mempunyai mempunyai peran penting juga yang sama mungkin dengan dinas sosial, yaitu bukan membantu sih, lebih mengarahkan ataupun mengedukasi anak-anak jalanan. Dan mereka adalah sebuah komunitas anak muda yang luar biasa, yang bisa dikatakan peran pentingnya mereka juga adalah membantu dinas sosial sendiri di Kota Makassar. Jadi saya memang menjadikan teman-teman atau NGO ataupun komunitas itu bergabung dengan kita untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Karena pemerintahan sebenarnya itu kan adalah stimulus atau mediator dari sebuah persoalan-persoalan yang ada. Tidak akan berhasil itu pemerintahan kalau hanya mereka saja yang yang terlibat langsung untuk mengurusi yang seperti itu. Tetapi paling kurang adalah komunitas-komunitas yang mampu membangun sinergitas dengan pemerintahan, dan kita berikan ruang untuk bagaimana membina saudara-saudaranya yang kebetulan tidak mendapatkan rezeki seperti mereka. Seperti mereka-mereka ini yang terbentuk dalam komunitas. Jadi diharapkan mereka ikut terlibat di dalamnya dan memberikan masukan di sini. Yang saya maksud adalah memberikan pembinaan, memberikan memberikan proses-proses mengarah kepada perbaikan nasib anak-anak itu sendiri. Sebenarnya kalau kita melihat dari tugas-tugas pokok dari dinas sosial dan juga tugas-tugas teman-teman komunitas tersebut yang kita mengarahkan kepada anak jalanan, sebenarnya hampir sama, Pak ya. Mengedukasi anak-anak di jalanan, kemudian mengarahkan mereka ke tempat ataupun ke rumah belajar. Sama dengan halnya dinas sosial juga mempunyai wadah tersebut. Ya, gitu kan? Jadi sebenarnya ada hal yang sangat prinsip dalam melakukan upaya-upaya perbaikan bagi anak-anak terlantar atau anak-anak jalanan. Jadi contoh misalnya, rumah hati rumah bakat itu adalah salah satu alternatif yang kita buat khusus anak jalanan. Tetapi pekerjaan dinas sosial bukan hanya persoalan anak jalanan. Banyak sekali. Banyak, 26 item namanya PMKS. Betul. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu terdiri 26. Mulai dari bayi terlantar sampai yang namanya lansia terlantar. Kenapa diawali dengan anak terlantar? Kan anak tuanya jadi lansia. Jadi secara keseluruhan mulai dari lahir sampai mati itu adalah urusan-urusan kita.
Dari 26 persoalan ini ada persoalan transgender yang tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang wajar di masyarakat. Ada lesbi, ada homo, ada yang macam-macam lah. Kekerasan-kekerasan yang lain. Yang lain semua. Lalu ada WTS di dalamnya. Itu juga masuk dalam persoalan-persoalan bagaimana kita menyelesaikan karena WTS ini kan juga adalah satu persoalan karena mereka mencari sesuap nasi untuk itu tetapi memanfaatkan kelebihan dirinya. Ya, jadi apa yang diberikan oleh Allah untuk dia, tetapi ini yang salahnya karena memang dilarang sama Allah. Jalannya yang salah gitu ya. Jadi ini semua persoalan-persoalan dari 26 item ini menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan oleh tugas-tugas pemerintah lewat dinas sosial, sehingga ada satu hal yang kita harus selesaikan adalah menyiapkan namanya liposus, lingkungan pondok sosial. Jadi ibarat Makassar ini adalah satu kota, miniaturnya itu ada di liposus. Mereka dilatih, dijadikan satu tempat di mana mereka bisa berinteraksi, mereka bisa belajar, mereka bisa melakukan aktivitas apa saja di dalam. Setelah itu mereka keluar sudah dibekali dengan pembinaan jahit-menjahit seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian mereka keluar sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang lain, dan diharapkan bahwa mereka bisa tumbuh dengan karakter dan ketangguhan yang muncul sehingga bisa menjadi orang-orang terbaik di antara yang baik gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa peran dari anak muda yang terlibat sebagai komunitas pecinta anak jalanan ini adalah orang-orang yang sangat membantu kegiatan dinas sosial itu, mengurangi mungkin beban dari dinas sosial untuk bisa langsung terjun ke jalan gitu ya Pak? Ya, itu bisa saja sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan kerja-kerja kita. Yang jelas bahwa saya sangat memberikan apresiasi kepada komunitas-komunitas yang mampu untuk berbuat, ya. Nah, dan saya banyak merespon adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang punya perhatian untuk itu, dan saya pasti memberikan perhatian khusus. Ya, jadi dengan tangan terbuka akan menerima mereka gitu ya? Ya harus, karena dari tangan-tangan mereka juga ini tercipta sesuatu yang menjadi perbaikan-perbaikan hidup para anak-anak jalanan misalnya. Itu baru satu contoh, belum yang sekali. Lain. Ya. Membenahi generasi penerus bangsa itu yang paling penting. Itu harusnya seperti itu model yang kita punyai. Gitu. Saya pengen ke personal Bapak sekarang. Kalau kan 2018 sempat meraih penghargaan pemimpin dan eksekutif terbaik berkinerja profesional, berprestasi dan bersih dari Tri Prestasi Indonesia. Ya. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa, dan Bapak dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan juga sangat baik dan tidak terlalu formal ketika bekerja. Ya, itu kecerdasan kan tergantung dari bagaimana kita melakukan aktivitas sesuai dengan yang benar gitu. Jadi penghargaan itu sebenarnya adalah bentuk apresiasi dari organisasi yang memberikan penghargaan kepada kita karena kita mampu untuk mengkolaborasi semua bentuk-bentuk perlakuan-perlakuan dengan orientasi tugas kita. Iya. Ya, jadi tidak terasa lah kalau ada orang yang memberikan penghargaan kepada kita karena memang kita bekerja sesuai dengan harapan-harapan masyarakat gitu. Bapak kalau di rumah sendiri termasuk sebagai suami dan ayah yang tegas gak kepada keluarga? Saya menganut prinsip bukan ketegasan, tetapi fleksibilitas. Fleksibel. Karena di tempat kita berada, baik di rumah, di tempat kerja, tidak ada orang yang mengatakan saya tegas. Yes. Tapi yang ada adalah memperlakukan sesuatu itu dengan sesuai dengan kondisi, dengan fleksibilitas yang ada, sehingga ini kita tidak terlalu kaku di dalam hal bagaimana menerjemahkan apa yang menjadi persoalan-persoalan atau problem solving yang kita selesaikan. Anak berapa sekarang? 3. Yang paling besar umur berapa? Umur 23 tahun. 23 tahun. Sudah menikah juga? Insya Allah waktu dekat ini.
Berarti akan segera meminang Akan cucu gitu segera. ya. Itu ya. Nikahnya dulu. Nikahnya dulu baru meminang cucu gitu kan. Iya. Tapi tidak akan lama lagi akan mendapatkan cucu. Insyaallah. Ya, 3 anak. Kalau anak yang pertama cewek cowok? Semua laki-laki. Semua laki-laki. Iya, semua jagoan. Semua jagoan dan semua harus menyiapkan uang penaik, Pak ya. Iya. Bapak di rumah dikenal sebagai orang yang lucu kah, humoris kepada anak-anaknya dan juga suka menghibur anak-anak dengan bernyanyi kah? Ya, kalau saya yang tadi prinsip-prinsip yang saya katakan tadi, fleksibilitas itu bisa memberikan ruang apa saja bagi kita di dalam melihat situasi dan kondisi. Jadi kita bisa sewaktu-waktu muncul dengan gaya kita sendiri ataupun muncul jadi humoris ataupun apa. Dalam 1 pekan, Bapak pernah punya waktu nggak untuk liburan dengan keluarga? Setidaknya ke mall, kita berbicara masa di luar pandemi, Pak. Ya. Setidaknya ke mall ataupun ke karaokean atau ke restoran makan. Ya, kalau saya sih enggak. Saya senangnya jalan. Jalan Ketika ya, ada waktu visit luang kemana gitu ya? saja ya. Baik ini sekarang juga dalam Dalam masa pandemi. pandemi ini juga, misal di dalam kota atau apa, saya ke kebun atau apa. Tuh. Masih sempat berkebun juga? Sempat. Bukan kita yang berkebun, tapi menikmati kebun. Menikmati kebunnya. Sekarang lebih ke anak kota ya. Jadi beda ya berkebun dengan menikmati kebun. Beda dong. Iya. Kalau berkebun berarti benar-benar terjun ke Terjun dalamnya. dalam. Kalau ini menikmati. Menikmati kebun. Iya, Berarti sudah ada yang sudah ada yang mengolah kebun itu sendiri. Kebun kita datang ya, duduk. Iya, oke. Setelah panen baru dapat hasilnya gitu. Ya, bisa seperti itu. Bapak hobi nyanyi juga? Bukan juga penikmat. Penikmat. Iya. Belum ada tamu yang datang ke sini tidak bernyanyi, Pak. Wah, Bapak pun itu. harus bernyanyi. Wih, luar biasa. Seorang Kepala Dinas Sosial Kota Makassar harus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Bapak pun punya bakat bernyanyi. Oh, begitu. Tadi kita membahas masalah bakat-bakat anak jalanan. Bapak juga jangan kalah dengan bakat itu. Satu lagu dari Bruri. Oh, ganti lagu kalau begitu. Saya tidak tahu judulnya, tetapi paling kurang saya mengingat seperti ini. Harusnya tanganku berhenti menulis syair lagu tentang cinta. Itu aja deh. Tepuk tangan dong, luar biasa loh. Bapak punya bakat, Pak. Bapak jangan-jangan jadi guru juga, jadi pembina juga nih. Wah, untuk tidak pola ada, vokal gitu. jauh. Bapak luar biasa, Pak. Tapi sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang, Pak. Ya. Saya sudah banyak sekali yang di benak saya, cuman Bapak karena agendanya begitu padat. Ya, betul. Mungkin suatu saat nanti kalau ada waktu lagi luang untuk bisa diundang lagi datang. Salah. Ya, jadi saya memang tadinya mengiyakan, tapi saya kenapa di Maros ini? Tapi untuk informasi, untuk menyampaikan berbagai persoalan, apalagi bercerita tentang inspirasi, ya saya merasakan bahwa ini adalah panggilan untuk bagaimana bisa berbagi kepada seluruh stakeholder atau apa namanya kalau di sini ya, viewers. Jangan samakan stakeholder dengan viewers, Pak. Beda, Pak. Stakeholder untuk diatur aja, Pak. Ya, ini kita belum mengulik tentang Bapak secara pribadi. Masih banyak sekali yang harus kita ulik dari Bapak. Ya. Bapak Muhtar Tahir Insyaallah saya akan yang luar biasa pasti. Kalau diundang saya pasti akan kita undang lagi. Ya, karena berhubung tadi sudah diwanti-wanti. Kita nggak bisa lama lah ya, karena beliau ada urusan penting lagi yang siap. Itu kan agenda yang padat, tapi kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Tapi sebelum kita closing, saya pengen ada satu closing statement dari Bapak untuk semua anak-anak jalanan yang ada di jalan saat ini, dan juga bisa dikatakan bahwa masih banyak ya di Kota Makassar yang terjadi human trafficking. Ya, betul. Jadi pada dasarnya saya hanya mau menyampaikan di tempat ini bahwa ada perda yang mengatur tentang anak jalanan. Sebenarnya adalah semua yang memberi maupun menerima itu mendapatkan sanksi. Tetapi yang paling bagus dan paling baik adalah bagaimana kita tidak memberikan sesuatu di jalan sehingga membahayakan mereka. Kalau mereka tidak diberikan, yakin dan percaya mereka tidak akan ada di jalan. Tapi selama kita memberikan, itu akan berjamur dan akan terus meningkat. Oleh karena itu, harapan saya kepada seluruh masyarakat yang ada pengguna jalan, maksudnya untuk tidak memberikan dan memberikan dana lah, tetapi yang paling kurang kita salurkan bantuan-bantuan kita
itu langsung kepada, bisa saja seperti yang disampaikan tadi, adalah komunitas yang memang berjuang untuk bagaimana meningkatkan kehidupan para anak jalanan sehingga bisa terbawa ke sesuatu yang positif, kemudian nantinya bisa menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang yang pintar, bisa menjadi pengayom bagi teman-teman yang kebetulan ada di jalan. Berarti bisa dikatakan bahwa saat ini diinformasikan juga kepada teman-teman yang ada di jalan mungkin ya, untuk tidak memberikan walaupun itu sepeser kepada anak-anak pengemis yang ada di jalan, karena mereka juga punya masa depan yang cemerlang. Betul. Dengan cara kita tidak memberikan kepada mereka, tapi kita memberikan mereka dengan saluran ataupun donasi di tempat-tempat komunitas tersebut tadi ya. Jadi memberikan mereka donasi tersebut daripada memberikan dana itu kepada uang itu kepada pengemis-pengemis di jalan itu. Betul. Luar biasa, inspirasinya sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada BDD Indonesia Media Komunika. Ya, luar biasa namanya. Dan Bapak sebelum masuk di sini besok hafal dulu Pak ya. Oh iya. Saya kasih tugas Pak. Media Komunika. BDD Media Komunika. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Sehat terus dan keluarga yang paling pasti. Dan siap-siap diundang lagi ke kali ini. Siap, saya menunggu ya. Makasih. Terima kasih banyak viewers yang akan dirubah. Inspirasi untuk Anda dari seorang Bapak Muhtar Tahir, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, BDD Indonesia. Sampai jumpa.